A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babim minhum juz'um maqsum. Sadaqallahul adzim. Dia Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, pengikut setan semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan dialah yang maha agung. Surat 15 namanya surat Al-Hijr, mulai dari ayat 41 sampai ayat 44. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli wa sallim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami hadir kembali bersama BCA KB Katilam, mengajak diri kita, keluarga besar kita dan seluruh kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih dan berhaqqa jihadih. Amin ya rabbal alamin. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 15 ayat 41 sampai 44. Allah Subhanahu wa taala mengecam iblis dengan ayat ini bahwa apa yang dinyatakan iblis itu tidak semuanya benar karena ia tidak dapat memperdaya hamba-hambanya yang soleh dan solihah. Jadi kalau kita ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, soleh dan solihah, maka yang namanya iblis, setan dari bangsa jin dan manusia tidak mampu memperdaya kita. Solusinya ada di surat 33 ayatnya 33 sampai 35. Jadi iblis akan kalah dengan kita apabila kita senantiasa beriman takwa. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan yang lurus. Jadi kalau kita berada di jalan yang lurus, doa kita, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Dia memberi pahala semua amal baik seorang hamba dan membalas dengan siksa semua amal buruk seseorang. Jadi berapa besar
kebaikan yang kita perbuat atau berskala sedang atau berskala kecil, semua akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Demikian pula perbuatan yang buruk, besar, sedang, kecil, semuanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan perbuatan baik yang kita lakukan, ini mampu untuk melenyapkan segala kesalahan-kesalahan kita. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan puasa kita, sholat taraweh kita, sholat witir kita, sedekah kita, ya kemarin termasuk kita bersilaturahim, itu semuanya mudah-mudahan menghancurkan kesalahan-kesalahan kita. Amin ya robbal alamin. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang mungkin dipahami pada ayat-ayat yang lalu, maka Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas beriman, tidak seorang pun yang dapat dikuasai setan. Semuanya telah diberi taufik untuk beriman, melaksanakan perintah-perintahnya, dan menghentikan semua larangan-larangannya. Godaan apapun tidak akan mempengaruhi iman mereka. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innad dolimina lahum adabun alim. Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh orang-orang yang dolim akan mendapat siksaan yang pedih. Surat Ibrahim ayat 22. Minta tolong Pak, bukakan surat Al-Baqarah ayat 207 dan 208. Artinya dibaca. Bu Anggun sama Pak Dadi. Okay. Dan di antara ya ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Iya, terus 208-nya Bu Anggun. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ya, jadi dengan adanya ikhlas, ya, dengan adanya iman, dengan adanya ilmu, dengan adanya amal, dengan adanya ikhlas yang istiqomah, maka kita akan bisa kokoh Islam kita, iman kita, ihsan kita, dan langkah-langkah setan dapat kita jauhi. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladina yatawallawnahu walladina hum bihi musyrikun. Sungguh setan itu
tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Pengaruhnya hanya terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 99 sampai 100. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam setan dan pengikutnya dengan neraka jahanam sebagai pembalasan bagi segala macam kejahatan yang pernah mereka perbuat. Allah menerangkan keadaan neraka yang akan dialami, yang akan didiami oleh orang-orang yang sesat, yaitu terdiri atas 7 tingkat. Tiap tingkat didiami oleh orang-orang yang dosa dan hukumannya sesuai dengan tingkat kejahatan yang telah mereka perbuat. Menurut Ibnu Juraij, neraka itu 7 tingkat. Pertama jahanam, kedua lado, ketiga hutomah, keempat sair, kelima sakor, keenam jahim, dan ketujuh adalah hawiyah. Masing-masing tingkat ditempati sesuai dengan kadar dosa mereka. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa manusia mempunyai 2 macam sifat yang menonjol. Yang pertama mempunyai sifat yang suka mengikuti hawa nafsu dan terpengaruh oleh kehidupan dunia dengan segala macam kenikmatan hidup yang mempesona dirinya. Mereka inilah orang-orang musyrik yang mudah dipengaruhi setan. Kedua, manusia yang mempunyai sifat percaya kepada Allah dan Rasul, jiwanya bersih dan mulia, hubungannya dengan Allah sangat dekat dan suka kepada kebaikan. Golongan ini tidak dapat dipengaruhi oleh setan karena hati mereka telah cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita laksanakan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.